Oke, baik, kita lanjut. Sekarang kita masih melanjutkan yang tadi dijelaskan, itu mengenai otorisasi untuk user yang bisa masuk ke dalam sistem Juniper-nya. Ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat untuk konfigurasi terhadap user, ya kita bisa lihat di sini, ya, di bawah hierarki edit system login. Ketika kita show itu ada beberapa ada salah satu user dan klasifikasi dari salah satu user. Ya, penjelasannya begini. Jadi user Nancy ini dengan user ID 202 ini dia masuk dalam kategori klasifikasinya adalah NOC admin. Ya, dengan password yang sudah kita tentukan. Nah, apa yang hak akses diberikan kepada NOC admin? Ya, permissionnya adalah dia bisa melakukan beberapa perintah berikut ini: clear, network reset, dan view. Ya. Kemudian perintah yang bisa dilakukan, dieksekusi, ya, configure private, ya. Kemudian perintah yang di-deny adalah perintah untuk menyimpan file. Ya. Nah, kemudian diizinkan juga untuk mengkonfigurasi interface dan firewall. Jadi spesifik, ya. Nah, kemudian konfigurasi untuk grup juga di-deny di sini. Nah, ini adalah kalau misalkan di luar yang 4 tadi, ya. Operator, super admin, kemudian only, dan unauthorized. Kita bisa buat juga untuk klasifikasi yang lain. Yang baru, ya. Oke, ya. Nah, kemudian kita masuk ke secondary system configuration. Nah, ini bagian administrasi dari Juniper atau Junos yang penting adalah bagaimana kita mencatat atau melogging, ya, dan juga melakukan proses tracing. Ya. Jadi sistem logging atau pencatatan aktivitas dari setiap event atau kejadian di Junos, di Juniper tersebut, itu secara default tempat penyimpanannya di dalam sistemnya adalah di bagian direktori varlog, ya. Kemudian secara primer nama filenya akan bernama message. Ya, jadi setiap aktivitas event, ya, atau ada notifikasi itu disimpannya di message. Ya. Nah, kemudian juga support untuk beberapa severity level, ya, jenis-jenis klasifikasi dari log message tersebut, dan juga level dari apakah si message tersebut adalah critical atau hanya masalah informasi biasa, itu akan didefinisikan di bagian baris-baris message yang disampaikan di log system. Oke, message tersebut bisa disimpan di dalam lokal maupun nanti bisa disimpan secara remote, ya. Misalkan lewat FTP atau SCP. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, untuk menghidupkan syslog-nya itu berada di hierarki edit system log. Ya, syslog ya sini, ya. Nah, sebenarnya by default ketika kita konfigurasinya factory, ya, ini sudah ada. Cuma mungkin tidak kita spesifikasi IP address-nya ditentukan ke server yang mana. Jadi kita tinggal tambahkan host di sini adalah server yang akan menampung setiap log system dari si perangkat Junos ini, Juniper ini. Ya. Nah, kemudian tipe message-nya sorry. Ya, jadi kalau kita lihat di sini file message-nya, ini setiap message ini akan disimpan, ya. Tapi lebih spesifik adalah yang berisikan informasi, ya, severity levelnya informasi, ya. Nah, kemudian dia akan menyimpan setiap CLI dari perintah yang diketikkan. Nah, seperti itu, ya. Ini by default seperti ini. Kemudian kita arahkan ke server mana si log tersebut akan disimpan. Oke, bagaimana cara membaca dari syslog? Jadi kalau kita lihat secara default tampilannya, secara ketentuannya, ya, syslog tersebut harus berisikan timestamp. Timestamp ini adalah kejadian ketika informasi tersebut muncul, ya, kejadian tersebut muncul.
kemudian hostname-nya berasal dari mana, kemudian ada lagi software proses atau PID. PID ya, message code dan message text-nya seperti ini. Ya. Nah, sebagai guidance, kita pengen tahu sebenarnya tampilan dari sisi message code ini seperti apa sih? Apa yang perlu kita lakukan ya terhadap message log yang tampil. Kita bisa cek dengan perintah help syslog misalkan message log-nya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat oh ternyata untuk message log seperti ini ya. Ini adalah yang berkaitan dengan apa nih error yang berkaitan dengan konfigurasi username ya. Nah, jadi severity levelnya hanya berupa notifikasi, notice biasa ya. Nah, dari sini kita bisa lihat tindakan lebih lanjutnya seperti apa. Yang di sini indikasinya adalah user keluar dari configuration mode atau logout ya. Jadi munculnya seperti ini. UI the base logout event. Ya notifikasi biasa aja bahwa user dengan nama user ya keluar dari sistem seperti itu ya. Makanya kan severity levelnya cuma notice biasa di sini ya. Oke, kemudian bagian yang penting juga untuk katakanlah sebagai pelengkap dari sisi syslog itu adalah dari sisi network time protocol yang digunakan ya atau waktu yang digunakan untuk menginformasikan kejadian tersebut ya. Supaya nanti waktu kejadiannya adalah sesuai dengan jamnya. Terkadang kalau misalkan kita konfigurasi dengan lokal sistem kan kadang ada beberapa perbedaan waktu ya. Dengan menggunakan network time protocol biasanya perangkat-perangkat yang integrasi dengan NTP protokol, dengan network time protocol, itu akan sinkronis dengan waktu yang sama. Nah ini penting ya kalau misalkan kita melakukan logging system, supaya nanti perangkat-perangkat yang berada di jaringan kita tersebut menggunakan waktu yang sama. Ya, tidak ada beda jam, beda detik, ya, misalkan di area yang sama seperti itu. Ini memudahkan kita untuk men-tracing kalau seumpama ada masalah. Jadi seperti ini ya. Ketika booting misalkan kita konfigurasikan dengan alamat si servernya ya. Ketika booting otomatis nanti akan sinkronisasi terhadap NTP-nya seperti ini. Ya. Bahwa waktunya akan disesuaikan dengan sistem waktu yang ada di NTP servernya. Nah, bagaimana cara kita lihat bahwa perangkat kita tersebut sudah associate sudah mendapatkan sistem waktu dari si NTP server. Kita lihat ya di sini ada remote-nya. Remote ini adalah alamat dari NTP servernya. Ya. Kemudian ini adalah stratum. Stratum ini artinya berapa hop jarak si perangkat tersebut terhadap NTP servernya. Ya. Nah kemudian berapa jitter yang terjadi, delay waktunya. Ya. Intinya adalah sistem waktunya si Juniper ini akan didapatkan dari si NTP dengan alamat ini. Ya. Jadi kalau misalkan konfigurasi router kita sudah melibatkan banyak perangkat, ya sebaiknya ini menggunakan alamat NTP, ya supaya nanti waktu-waktunya sinkron. Ya. Nah kemudian bagaimana cara mengarchive konfigurasi? Mengarchive itu mengarsip, membackup konfigurasi. Ya. Kita lihat di sini misalkan perintah ini berada di bawah hierarki edit system archival. Ya. Nah, kita tambahkan di sini konfigurasi transfer on commit. Ya. Kemudian perintahnya adalah archive ke alamat dua alamat IP ini. Ya. Jadi begitu kita menekan commit, ya misalkan kita mengkonfigurasi interface, misalkan routing protokol, mengkonfigurasi NTP, begitu kita commit, otomatis konfigurasi ini akan dikirimkan ke dua server tersebut, ya langsung di backup, lewat FTP maupun lewat SCP, gitu. Nah, ya. Juga bisa disimpan nih untuk yang tadi ini masih lanjutan untuk yang
logging system, ya. Sebenarnya log system tadi disimpan adalah di bawah var log, ya. Nama filenya adalah message. Ya, kita lihat ya, kita bisa memfilter beberapa tampilan atau isi dari sisi file message tersebut dengan perintah pipeline seperti ini, kemudian tambahkan dengan perintah match, ya. Artinya kita pengen melihat di dalam file message tersebut, kita pengen lihat apakah ada kata-kata yang berhubungan dengan transfer. Ya. Nanti akan dimunculkan, ya. Host log transfer file, ya. Di dalam show log message itu match transfer. Nanti akan ada di sini, ya. Bahwa kata-kata ini, transfer ini, ya, itu berada di file host Juniper conf sekian, ya. Ini di direktori transfer, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat file list-nya, ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga, ya. Bukan tambahkan, maksudnya mau melihat posisi di mana si file tersebut berada, archival-nya. Print working directory, ya, bahwa si file tersebut, ya, itu berada di home FTP pub archive di sini. Ya. Kita bisa lihat nama filenya seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah Simple Network Management Protocol. Nah, jadi SNMP ini adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat yang kita monitoring ya, dengan sistem NMS, Network Monitoring Server atau Network Management Server. Ya. Jadi protokol SNMP ini akan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan kondisi dari perangkat yang kita maintenance. Misalkan kita pengen tahu jumlah memori, jumlah storage yang masih ada pada perangkat tersebut, ya. Kita bisa sampaikan ke NMS, di polling di NMS, ya, lewat protokol SNMP. Ya, jadi kita tidak perlu masuk secara individual ke perangkat yang kita monitoring, ya. Kalau misalkan perangkatnya banyak, katakanlah ada puluhan atau ratusan, ini kan akan makan waktu, ya, kalau misalkan kita masuk satu persatu, ya. Protokol SNMP ini digunakan supaya nanti perangkat-perangkat tersebut dimonitoring secara centralized, ya. Nah, biasanya SNMP ini akan mengirimkan agent, ya. Agent ini akan jalan di sistem operasinya, si router tersebut, membawa informasi-informasi yang kita butuhkan. Ya, seperti tadi ya, misalkan pengen tahu jumlah memorinya, suhunya, jumlah traffic di interface tertentu, itu kita bisa lihat di dalam dashboard NMS-nya. Ya. Oke, untuk mendapatkan informasi yang kita pengen lihat di dalam dashboard tersebut, ya, maka si perangkat tersebut akan membawa informasinya ke dalam objek yang dikenal, ya, disebut dengan message information base, ya. Sudah ada definisi dari setiap objek yang akan diinformasikan lewat agent tersebut. Ya, jadi ada sekumpulan database, ya. Database tersebut nanti akan berisikan objek ID. Nah, objek ID inilah yang nanti akan dikirimkan oleh si agent menuju ke NMS server. Spesifik, ya. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan perangkat Juniper A, kita pengen lihat kondisi dari kesehatannya, suhunya, ya, atau memorinya. Nah, objek ID itulah yang akan dikirimkan oleh si agentnya, akan disampaikan ke NMS-nya. NMS. Gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan kita punya NMS kan enak tuh. Kita lihat di layar yang besar, kita tinggal klik device nomor 1, kondisinya seperti apa, device nomor 2, kondisinya seperti apa. Tanpa kita harus telnet, SSH ke perangkat-perangkat tersebut masing-masing. Ya, betul. Nah, itu fungsi dari protokol Simple Network Management Protocol. Nah, ini versinya ada 3, ya, versi 1, 2C dan 3. Nih, versi 3 ini sudah menggunakan autentikasi, ya. Ini jauh lebih aman dibandingkan versi yang sebelumnya. Oke. Nah, ini contoh konfigurasi seperti ini. Ya. Yang pertama adalah kita definisikan dulu deskripsinya di mana. Ya. SNMP-nya misalkan mau menyampaikan informasi perangkat yang berada di rak nomor sekian,
Misalkan di sini rat nomor 4, ya. Kontak informasinya misalkan nama kita siapa, dimasukkan sini. Kemudian community-nya apa? Ya, misalkan community adalah tempat si informasi tersebut disampaikan, grup community-nya, ya. Nah, kemudian sifatnya read only, ya. Kemudian klien di sini artinya SNMP request limit to, oke. Jadi si klien-klien yang bisa katakanlah mengakses ya secara read only adalah alamat network ini. Nah, kemudian trap di sini artinya informasi apa yang akan dikirimkan lewat si SNMP. Ya, di sini versinya versi 2. Kemudian kategori yang disampaikan lewat perangkat ini adalah yang berhubungan dengan chassis dan link. Ya. Informasi tersebut ini akan disampaikan ke targetnya. Targetnya di sini adalah alamat NMS servernya. Ya. Jadi informasi ini harus spesifik, ya. Kita mau menggrab informasi apa nih dari perangkat tersebut. Ya. Oke, kemudian monitoringnya. Ya. Jadi monitoringnya kalau misalkan kita punya NMS, misalkan kita punya SolarWinds, ya, atau punya PRTG, ya, itu kita bisa cek di sini, ya, lewat perintah misalkan, ya, kalau misalkan di sisi Juniper-nya, ya, kita bisa cek dengan show SNMP MIB walk, ya, misalkan yang berhubungan dengan informasi perangkat dari si Juniper tersebut, ya. Misalkan kita mau lihat power supply-nya, fan-nya, ya. Nah, di sini ada informasi apa yang akan kita kirimkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita nggak apa-apa ya, Mas, konsep dulu ya. Ya, nggak apa-apa, Mas Pur. Biar paham. Oke, materi yang terakhir di hari ini, ya, kita masuk ke operational monitoring dan maintenance. Oke, ya. Nah, seperti ini ya. Ini masih yang berhubungan dengan NMS tadi sih, ya. Jadi tools-tools yang bisa kita gunakan untuk memonitoring itu sebenarnya banyak ya. Yang umumnya kita gunakan itu kalau kita sebagai network engineer kan sering menggunakan CLI ya, command line interface, atau mungkin sekarang bisa menggunakan graphical user interface. Ya. Nah, kemudian juga monitoring juga sebenarnya bisa dilihat secara fisikal. Caranya adalah dengan mengamati dari informasi dari LED statusnya. Ya. Apakah ada alarm, ya. Kemudian blinking dari interface-nya seperti apa, apakah misalkan orange atau solid green, ya. Dari LCD-nya kita bisa monitoring ya kondisinya, suhunya misalkan ya. Kemudian status interface-nya gitu, ada monitor kecil lah gitu. Atau bisa menggunakan SNMP, protokol SNMP, dan juga menggunakan NMS Juno Space ya sini. Nah, kalau Juniper itu memiliki GUI namanya JWeb ya. Ini kita bisa enablekan, kemudian kita akses si Juniper tersebut menggunakan graphical user interface lewat browser ya. Oke. Nah, kemudian beberapa perintah yang umumnya kita gunakan di sini ya. Biasanya berada di bawah sistem ya. Show system. Ini banyak sekali nih. Tergantung nanti kebutuhan kita mau melihat informasi apa yang penting di sini. Misalkan alarmnya, show system alarm, ini sering digunakan ya. Kemudian show sistem konfigurasi, ya, show license, ya. Kemudian apalagi nih, show sistem proses, ya. Kemudian show sistem misalkan untuk melihat koneksinya, ya banyak sini pilihannya. Nah, kemudian untuk secara khusus melihat kesehatan atau health check dari si chassisnya, ya. So chassis, ya, kita melihat alarm yang timbul yang berkaitan dengan chassisnya, ya. Misalkan power supply-nya, apakah muncul ada alarmnya nggak? Misalkan ada PSU 1 rusak, PSU 0 rusak, biasanya nanti akan ditampilkan lewat alarmnya. Kemudian kondisi suhunya, ya, so chassis environment. Kemudian status dari sisi FPC-nya, hardware-nya, ya.
Kemudian jumlah MAC address, so chassis MAC address melihat informasi MAC address dari chassisnya. Kemudian melihat routing engine, temperatur, dan lain sebagainya. Ya. Jadi monitoring sistem yang pertama yang berkaitan dengan lisensi, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan status dari logicalnya, ya. Nah, kalau ini lebih ke environment. Nah, kemudian verifikasi untuk status interface. Ya. Tadi sudah ditunjukkan, misalkan show interface. Ya. Contoh lagi sini. Show, kita bisa ulang ya perintahnya. Run show interface test. Ya. Kemudian run show interface, kita lihat menggunakan tanda tanya. Banyak ya sini ya. Nah, show interface, terse, kemudian tanda tanya. Kalau kita exit dulu sini, show interface, misalkan IM 0 unit 0 tanda tanya. Nah, di sini bisa kita cek, misalkan brief tampilan seperti apa, seperti ini. Ya. Oh, tanpa brief. Nah, perbedaannya di sini nih. Kalau misalkan tanpa brief, kita bisa melihat informasi destinasinya di sini. Ya. Kemudian ekstensif. Kita bisa lihat jumlah paket, jumlah byte. Ya, ini penting nih, sering dipakai juga nih. Ya. Kemudian apa ini? So, interface, description detail. Kurang lebih sama ya. Kemudian medianya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya MTU-nya, broadcast-nya kemana, kemudian statistik. Nah, mirip-mirip sih sebenarnya ya informasi yang didapatkan seperti ini. Oke. Kalau show interface terse ini umumnya adalah menampilkan informasi kondisi status dari administrasinya, apakah up atau down, ya. Linknya ini physical, ya ini adalah secara administrasinya, apakah dia memang sudah normal atau dimatikan secara admin, ya. Kemudian si interface-nya jenis protokolnya apa, misalkan IP versi 4K atau IP versi 6 atau MPLS, ya. Kemudian muncul alamat IP-nya di sini. Ya. Apakah IP versi 4 atau IP versi 6. Oke, tadi ya, show interface. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, sini jumlah output bytes dan paketnya. Oke, kemudian, nah, ini yang sering kita gunakan. Ya, ini sudah umum ya. Ping, perintah ping. Ini untuk mengecek konektivitas dari Juniper kita ke perangkat yang lain atau ke destinasi. Ya. Nah, kalau ping di Juniper ini, ketika kita eksekusi, dia langsung jalan terus ya tanpa ada proses untuk menghentikan. Ya. Maksudnya tidak bisa berhenti sendiri. Itu harus kita ketikkan Ctrl+C. Ya. Contoh misalkan kita tes ping ya, ping 192.168.88.1. Ya, terus ya. Baru kita Ctrl+C, ya stop ya. Oke, kemudian traceroute. Kalau traceroute ini artinya kita mau ngelihat ya menuju ke tujuan ini, destinasi ini, dia lewat berapa hop-nya ya. Misalkan router kita terhubung misalkan ke server ya. Dengan perintah traceroute kita bisa lihat aliran traffic tersebut melintas ke jalur mana saja. Ya, rutenya kemana saja ya. Nah, ini bisa menampilkan sampai dengan 30 hop maksimum ya. Oke, kemudian kita bisa cek monitoring traffic ya. Secara detail, ekstensif ya, per interface,
Kemudian kita bisa cek juga layer 2 header-nya di sini, ya. Oke, kemudian untuk mendisplay versi dari si Juniper-nya, show version, ya. Show version selain kita bisa lihat modelnya, versi Junos yang berjalan, paket-paket yang di loading oleh si Juniper-nya, ya di sini adalah paket-paket untuk menjalankan spesifik fiturnya, ya. Misalkan nih, untuk paket for routing engine, berarti kan dia support untuk routing protokol. Kemudian ada dokumentasinya. Crypto ini yang berhubungan dengan enkripsi untuk firewall. Ya. Kemudian kernelnya, kernel yang digunakan versi berapa. Ini adalah karena dia berjalan menggunakan sistem FreeBSD, sudah pasti dia akan menggunakan kernel. Ya. Contoh kita bisa lihat di sini coba ya. Show version. Oke, ya. Nah, kita lihat ya, di sini ada ya, service bisa NAT, ya perangkat kita bisa NAT nih, ya. Kemudian bisa ya menjalankan menggunakan graphical user interface, ya. Apalagi sini. Nah, router, pasti ya bisa voice juga, ya bisa BGP, ya. Stateful firewall, ya bisa juga sini. Oke. Nah, ini versinya model Olive. Ya, Olive ini adalah sistem operasi yang khusus buat ini virtual, ya. Router. Ini versi yang kita gunakan adalah 12.1R1.9. Oke. Oke, kita perkenalan untuk sistem operasinya, ya, naming convention-nya. Jadi aturan dari naming sistem operasi yang digunakan di Junos, ya, itu adalah package, release, dan edition. Ya. Jadi kalau kita lihat package-package-nya itu beragam ya, ada jinstall, ya, jinstall EX, Junos JSR, ya. Ini tergantung dari aplikasi apa yang di-load di sistem Juniper yang digunakan. Ya. Misalkan jinstall EX biasanya digunakan untuk switch, ya. Kemudian Junos JSR misalkan untuk J-series, ya. Atau Junos SRX digunakan untuk Junos SRX, ya. Nah, kemudian rilisnya tuh ada tipe rilis dan beta, ya. Rilisnya sudah resmi, kalau beta ini masih testing beta, ya. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini, jinstall -95R1 berarti kan sudah rilis, ya. Versi majornya versi 9, versi minornya versi 5, rilis yang pertama, ya. Nah, kalau yang 8 di sini adalah build number-nya, ya, atau spin number-nya, build number dan spin number, ya. Release edition-nya. Oke. Nah, kemudian ini yang penting juga nih. Bagaimana kalau misalkan kita lupa password, ya. Makanya kalau misalkan root itu paling penting, ya. Kalau root passwordnya sudah lupa, setidaknya kita punya satu buah user sebagai super user, ya. Jadi kan saya sudah buat user yang lain ya, namanya Varianto, selain secara default adalah user root, ya. Nah, kalau semua kita lupa, user root-nya bagaimana yang akan dilakukan, yang perlu kita lakukan, ya. Jadi kita harus melakukan recovery. Nah, recovery-nya mudah sebenarnya, ya. Tapi ini berbahaya juga. Berbahaya artinya kita harus meribut sistemnya. Ya kan, bayangkan kalau misalkan kita ada router yang operasional di production, ternyata kita mau konfigurasi lupa user password-nya. Apalagi lupanya user root lagi, ya. Kita nggak tahu user yang lain. Ya. Untuk merecovery-nya, mau nggak mau kita harus reboot sistemnya. Mereboot sistem berarti kan akan mengganggu connectivity yang ada di situ, ya, layanan yang ada. Nah, ketika kita reboot sistem, yang dilakukan adalah kita akan tekan spacebar. Nah, kemudian muncul untuk memasukkan perintah boot -s. Jadi kita masuk sebagai single user. Ya. Nah, kemudian di situ kita ketikkan recovery. Ya. Recovery. Nah, dari recovery baru kita setting root password kita yang baru. Ya. Setelah itu kita simpan dengan commit.
ya. Baru kita exit, ketika exit itu dia akan reboot sistemnya kembali. Nah, jadi kita bisa masuk dengan menggunakan root password yang baru. Oke, ya. Itu untuk materi hari ini. Ya. Oke, sebentar. Lab guide-nya udah diterima ya, Mas ya? Apanya? Lab guide-nya, yang PDF-nya. Sudah ya? PDF-nya, sudah kemarin siang ya? Iya, sudah. Untuk lab guide yang ini, yang materi kan sudah ya, lab guide sudah dikirim juga. Nah, sekarang mungkin gini, kita masih ada waktu sih ya. Iya. Untuk mau lab dulu, silakan mencoba dulu. Sudah ada ini ya, VMware-nya? VMware-nya barusan saya download yang dari Mas For kirim link-nya itu. Saya bisa. Kalau untuk VMware memang belum terlalu familiar, tapi itunya pakainya dari awal itu VirtualBox. Jadi coba pernah nyoba install Junos tapi di VirtualBox. Oh, VirtualBox ya, boleh aja, silakan aja, bebas bisa sih. Ya, gitu ya. Bisa di VirtualBox juga. Oke, berarti sebentar saya stop. Kita lihat dulu ya di sini ya. Oke. Nah, lab guide-nya sebenarnya ada 8 ya. Di sini untuk hari ini sebenarnya quick lab ya tadi ya. Kita sudah lab yang pertama ya, pengenalan user interface, kemudian initial konfigurasi, kemudian 3 secondary system configuration, dan yang terakhir adalah operation monitoring dan maintenance. Nah, untuk pertemuan yang kedua itu kita mulai masuk ke lab 5 sampai dengan lab ke-7 ya. Nanti lab 8 ini kita di pertemuan ketiga, termasuk untuk VLAN dan juga latihan soal lah, seperti itu. Kita lihat lebih lanjut dulu. Ini labnya nggak panjang sih, cuma ada 34 lembar. Jadi sistem Juniper GNCI Junos ini sebenarnya adalah lebih ke bagaimana kita bisa mengadministrasi atau berkenalan dengan CLI-nya, command line interface-nya. Gitu. Kalau kita lihat kan di sini, ya perintah-perintahnya tadi yang sudah disampaikan ya. Kita lebih pengenalan bagaimana cara mengoperasikan Junos-nya yang di hari ini ya. Nah, ini tinggal diikuti saja perintah-perintahnya. Kalau yang lab guide bootcamp ini udah Mas Pur kirimkan juga ya? Saya nggak. Barusan aja tadi jam 4. Oh, jam 4 barusan ya, barusan. Di chat ya? Di chat ini. Di Telegram. Oh, oke. Itu ada ya PDF-nya. Nah, itu silakan aja, bisa dilabkan mandiri ya. Baik, tadi kan kita sudah sampai dengan chapter operasional. Ya, operasional ya, sampai sini nih. Nah, untuk labnya mungkin nanti kita bisa modifikasi sih ya, maksudnya. Kalau misalkan seperti ini kan kita butuh, seolah-olah butuh 4 Junos ya. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan logical system. Nah, untuk logical system nanti kita mulai di pertemuan kedua, karena kita lihat di sini di labnya di pertemuan kedua itu ada yang membahas mengenai VLAN tagging dan logical system. Ya. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita menggunakan satu Junos ini, sebenarnya di dalamnya ada 4 buah router atau beberapa router logical system. Nah, cuma pertimbangannya adalah kita pastikan bahwa si Junos-nya ini memiliki jumlah memori yang cukup untuk logical system yang kita jalankan nanti. Katakanlah begini, saya sudah konfigurasi, ditentukan jumlah memorinya di sini kan 512 ya. Kira-kira 512 ini mungkin bisa sampai dengan 4 router lah. Ya. Misalkan satu router itu 128 mega. 128 ya. Atau mau lebih amannya kita naikkan menjadi 1 giga. Tapi pertimbangannya adalah pastikan jumlah memori komputer kita cukup. Komputer asli ya. Nah, gitu ya. CPU cukup 1 aja di sini. Ya, gitu. Nah. Itu network adapternya itu
boleh digandakan berapa kali ya, walaupun di laptop cuma punya satu NIC doang ya? Iya, seperti itu. Nah, Kalau saya pakai VMware, saya lebih familiar pakai VMware, kan di sini bisa oke. kita tentukan ya. Nah, kalau untuk logical system, disarankan ini untuk segmentasinya sama. Jadi Segmen seolah-olah dia kayak apa, di dalam jaringan broadcast satu yang network. sama. Oke. Nah, nanti kita menggunakan konfigurasi VLAN tagging. Jadi hubungan satu interface di router 1 dengan interface di router 2, kita tambahkan VLAN. Ya, kita tambahkan VLAN. Nah, seperti ini nih. Misalkan ini router 1 sama router 2 sama-sama di interface yang sama nih. Ya. Ya, ini kan konfigurasi interface tunggal ya, maksudnya masing-masing. Nah, kalau dengan logical, kita bisa tentukan, nah seperti ini nih, ini logical interface nih. Nah, IM1, 12, 2, 12 ya. Nah, kita nanti gunakan pakai VLAN tagging. Masing-masing interface yang kita load tadi, itu kita tambahkan VLAN tagging. Ya. Maksudnya adalah supaya nanti hubungan antara routernya itu dalam broadcast yang sama. Contoh ya, ini kan kita lihat di sini di router 2 dan router 3. Ya. Nah, router 2 dan router 3 kalau kita lihat ya di sini ada interface ini. Nah, interface IM223, ini alamat segmentasi networknya ya, sama dengan di sini ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau di logical interface ya, ini kita sebaiknya dipisahkan interface ininya. Ya, interface apa fisikalnya ya. Atau boleh di satu interface ya, di interface IM, tapi mungkin logicalnya berbeda. Ya, VLAN taggingnya berbeda. Nanti kita bisa coba ya. Kita coba di sini ada capturean. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini nanti yang sudah berjalan ya. LS1, LS2, LS1, 12, 12. Nah, kita lihat nih contoh ya, yang saya buat. Nah, LS1 sini ya. Logical System 1. Nah, ini menggunakan interface IM0 unit 12. Family inetnya adalah alamat IP address yang digunakan, /30 ya. Kemudian sini ada LS yang 12 juga. Nah, ini LS2. Nah, LS2 di sini. Nah, IM-nya pakai IM1, jadi harus beda nih sini. Tapi unitnya boleh sama. Tapi di sini VLAN taggingnya. VLAN taggingnya 12. Nah, disinilah kita akan mempertemukan antara interface IM0 dan IM1 secara broadcast di sini. Jadi yang penekanannya di VLAN taggingnya di sini. Makanya di definisinya itu ya kita pertama kali adalah VLAN taggingnya kita masukkan dulu di sini. Kita pakai 5 interface, berarti kan tinggal kita hidupkan VLAN tagging. Gitu. Nah, ini adalah solusi kalau misalkan kita mau berhemat ya. Mau berhemat. Berhemat, kita punya resource, misalkan laptop kita katakan cuma 4 GB ya. 4 GB itu kita ambil lah, misalkan 512, kita latihan pakai 2 router dulu. Ya, kita pakai logical system aja gitu. Nah, untuk topologi seperti ini 1 2 3 4 ini kita pakai sebaiknya mungkin pakai 1 GB ya. Kalau bisa 1 GB. Ini masing-masing ini 256 MB. Gitu. Biar kita lebih leluasa untuk menjalankan hal lainnya. Oke, apa lagi ya? Kalau yang tadi rescue configuration, itu berarti pada saat mencukupi syarat ketika kita mengkonfigur darurat, mengkonfigur sejumlah komen yang dianggap sebagai ini udah mencukupi untuk darurat, itu udah langsung harus kita save sebagai konfigurasi, atau kita bisa melanjutkan lagi konfigurasi berikutnya? Bisa. Yang penting kita tandai rescue-nya dulu di posisi yang keberapa. Yang berikutnya nanti akan disimpan dengan nomor-nomor di ininya, apa di nomor konfigurasinya. Sebentar. Ini saya tunjukkan lagi. Nah,
Nah ini kan, ya. Iya. Ini kan kita kalau misalkan sudah menyimpan commit, ya sebenarnya kan dia akan setiap kali berapa kali commit itu kan akan menjadikan konfigurasi kita banyak, ya disimpan sampai dengan 49. Nah, kalau aktif konfigurasi itu nomornya nomor 0, ya. Okay. Jadi yang aktif yang sedang berjalan di dalam sistem. Nah, kalau rescue konfigurasi, artinya kita akan menjadikan salah satu konfigurasi yang kira-kira nanti kita perlukan untuk menyelamatkan sistem kita. Ya, mana tadi ya? Coba sebentar. Oke, ini kan, ya. Rescue konfigurasi didesain untuk merestore kembali ke posisi basic connectivity. Ya, kalau semama ada kejadian di konfigurasi kita, wah kayaknya kita udah pusing nih, kayak banyak error nih, ya. Maka di awal-awal kita pastikan dulu ada konfigurasi yang bisa menyelamatkan. Ya, karena kita lupa, ya udahlah kita balik ke konfigurasi rescue yang paling aman nih. Yang penting si router bisa di telnet, bisa di SSH, sudah terhubung ke core routernya, nah udah itu bisa dijadikan sebagai rescue konfigurasi. Itu aja sih. Oh, berarti ketika kita mengetikkan komen request system configuration rescue save, itu tidak harus dibatas teraman kita menyusun script yang darurat itu ya, tidak harus setelah itu ya. Maksudnya bisa aja kapan aja gitu. Tapi kalau misalkan ada perubahan kita harus delete dulu, karena dia cuma satu nyimpennya. Gitu Mas. Jadi request system configuration rescue save berarti kan disimpan dengan nama rescue. Saya nggak tahu nih, belum pernah coba di rescue 2, 3, 4, 5. Kayaknya nggak seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau buat yang ada perubahan, berarti yang lama itu dihapus dulu, kemudian ada tambahan, oke saya tambahkan ini dulu, koneksi ke core router satunya. Nah, baru kita rescue lagi gitu. Jadi kalau semua ada masalah, setidaknya router kita itu terhubung ke core router, bisa di telnet, bisa di SSH, kemudian istilahnya masih kondisi yang inilah bisa di manage, bisa di remote, bisa di remote seperti itu. Cuma kalau saya sih terusan memang belum pernah pakai ini, karena saya nggak mau ada kejadian yang bermasalah seperti itu ya. Jadi biasanya konfigurasi itu saya catat dulu di notepad, kita recheck dulu. Bila perlu kalau misalkan kita bisa testing di lokal dulu, baru kita integrasikan atau kita commit sebagai konfigurasi yang sudah oke lah kayak gitu. Silakan Mas kalau masih ada pertanyaan, monggo. Kalau untuk install Olive di VMware itu tidak, maksudnya langkahnya umum aja kan ya, nggak ada step-step yang spesial, misalnya ada penyesuaian apa gitu yang harus dilakukan. Yang penting gini, VMware-nya itu, kan VMware itu biasanya ngecek ya, apakah laptop kita atau PC kita support untuk virtualisasi. Biasanya VTX, fitur-fitur itu di BIOS-nya bisa kita enablekan dulu. Oh iya, betul. Betul. Karena kalau misalkan itu kita lupa di-enablekan, begitu kita instalasi VMware-nya, open image tertentu itu nggak jalan, akan muncul. Kita bisa disuruh untuk ngecek itunya. Ya. Itu aja sih. Yang paling penting kalau misalkan VMware itu kan jangan sampai laptop yang kita gunakan untuk lab itu speknya terlalu rendah lah kayak gitu. Terutama dari sisi misalkan katakanlah saya mau konfigurasi routing protokol OSPF atau BGP, tapi laptop kita buat nge-lab-nya itu pakai Celeron. Ya, Celeron cuma satu CPU, memorinya 43. Bisa sih, mungkin cuma terbatas sampai beberapa router kayak gitu. 2 sampai 3 router. Berikutnya kayak bakal semakin melambat gitu. Ini kan ada jeda seminggu nih. Nanti mungkin saya pelajarin juga lewat VMware sekalian biar nanti lab sesi keduanya udah mulai familiar sama Olive di VMware.
kalau mau tanya-tanya lewat apa Telegram, boleh. Nanti Oh iya mungkin Mas. saya bikin ini ya, karena memang membernya cuma 2 nih yang kelas sekarang. Saya bikin Telegram group atau bikin WhatsApp group lah ya. Oke, Terserah siap. mau seperti apa. Pokoknya kalau misalkan untuk menghubungi saya bisa lewat Telegram, bisa lihat apa lewat WhatsApp juga di Oke. nomor yang sama. Gitu. Oke. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya, Mas. Ya, Gimana? cukup Mas Por. Oke, terima kasih ya kehadirannya untuk sesi pertemuan yang pertama di tanggal 14 Februari ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan yang disampaikan untuk hari ini bisa bermanfaat ya, bisa dicoba-coba lab-nya. Amin. Oke, saya stop dulu recording-nya.